siapa aja nih yang boleh pakai KUR gitu? Baik, Mhm. untuk tahun 2023 ini Mhm. yang dapat menikmati fasilitas pembiayaan KUR Mhm. itu pelaku usaha UMKM, itu pelaku usaha mikro, kecil, menengah, Mhm. eee, yang memiliki usaha itu minimal 6 bulan, Mbak. Halo, selamat sore Sobat Interest dimanapun berada. Welcome back to podcast KPPN Kutacane episode kedua. Biasanya kita akan membahas topik-topik menarik seputar keuangan negara. And in this special moment kita kedatangan tamu nih dari rekan kerja kita sendiri juga, yaitu Bapak Isvan Kurniawan dari Bank Aceh Syariah. Selamat datang Pak. Iya, terima kasih, selamat datang, Mbak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, karena topik kita sebelumnya itu terkait tentang pembiayaan UMI, mungkin di episode kedua kali ini kita Iya, akan membahas tentang kredit usaha rakyat, begitu ya baik, Pak. oke. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu gitu ya Pak. Mhm, Sebenarnya apa sih itu KUR gitu ya? Mungkin boleh dikasih penjelasan ke Sobat Interest semua gitu. oke. KUR itu sendiri itu, kredit usaha rakyat, Mm-mm. di mana ini suatu program pemerintah Mm-mm. untuk, akses pembiayaan kepada bank, untuk meningkatkan, pembiayaan di bank sendiri dan Mm-mm. juga untuk meningkatkan usaha ya nasabah, itu sendiri. Oke, berarti bisa dibilang seperti pinjaman bagi pengusaha, begitu Iya, ya Pak? kepada pelaku UMKM khususnya, Oke. heeh, Oke, baik mungkin boleh lebih dijelaskan lagi, Pak, kira-kira siapa aja nih yang boleh pakai KUR gitu? baik, Mhm. untuk tahun 2023 ini Mhm. yang dapat menikmati fasilitas pembiayaan KUR, Mhm. itu pelaku usaha UMKM, itu, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, Mhm. eee, yang memiliki usaha itu minimal 6 bulan, Pak. 6 bulan sudah berjalan. Oke. Terus kalau untuk ASN TNI Polri itu tidak diperbolehkan untuk menikmati fasilitas pembayaran KUR. Eee, Oh, mhm, gitu, baik. Kira-kira nih, Pak, kalau misalnya ada orang yang minjem KUR gitu kan, iya. bisa besarannya bisa sampai berapa sih pembiayaannya? Kalau kita itu nggak ada, patokan besaran. Kalau Mhm. untuk KUR sendiri ini kan dia ada 3, di Bank Aceh itu ada 3, Iya. 3 yang difasilitasi dari pemerintah, yaitu KUR Super Mikro, Mhm. itu plafon dari 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Mhm. Terus, KUR mikro itu 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, dan KUR kecil, Mbak. KUR kecil itu 100 juta ke atas sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi besarannya itu paling maksimal 500 juta rupiah, Mbak. Oh, gitu, lumayan ya. Iya, untuk Lumayan lumayan ya. untuk membantu usaha tadi kan. Iya. Iya, lumayan ya. Baik, mungkin, kira-kira nih, apa sih, maksudnya kenapa sih kita harus pakai KUR gitu? Apa Mhm. mungkin kelebihannya dari KUR ini dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman lainnya gitu ya, Iya. yang di luar Nah, sana gitu? untuk kurs ini kan, untuk, eee, marginnya itu kan lebih rendah. Itu Mhm. 6%, Mhm. ekuivalen 6%. Dia tidak ada ADM, Mbak, free ADM. Jadi Oh, ya. nasabahnya tidak kena ADM ini, ya, jadi makanya lebih Wah, murah nih kan, lebih lebih oke. menguntungkan nasabah nih. Mmm, Terus, selain itu memang proses cepat, gitu prosesnya ya. cepat. Iya, Oke. kalau untuk kelebihannya sih lebih murah, ADM-nya free, Murah, adminnya free gitu adminnya ya. free, iya. Oke. Kira-kira untuk margin bunganya sendiri gimana tuh, Pak? Oke, jadi kan, di super mikro Mhm. itu marginnya 3% Mhm. per tahun, Iya. untuk mikro 6% Mhm. dan untuk kecil itu sama juga 6% juga. Jadi Wow, paling paling besar cuma 6%, murah banget sih. murah banget Iya, ya. iya Karena banget. paling besar aja bisa minjem sampai 500 500 juta, juta. itu marginnya hanya 6% aja Iya gitu ya. benar. Luar biasa Iya sekali ya benar. bagi, pengusaha di luar sana mungkin bisa ya Iya, nanti boleh, berkunjung gitu ya ke kantor BPD terdekat untuk, boleh, mendapatkan informasi tentang KUR ini, boleh boleh. gitu. Mungkin terkait syarat-syaratnya nih Bang, kalau Mhm, misalnya orang mau pinjam KUR apakah si pengusaha tersebut kan tadi harus pengusaha gitu ya, iya, apakah si pengusaha tersebut harus sudah menikah dulu mhm. atau boleh nih yang masih single juga boleh gitu, gimana Bang? Kalau untuk syaratnya sendiri Mhm, itu umurnya yang penting dulu. umur Umurnya ya? itu sudah 21.
Oke, Iya, minimal 21 minimal tahun. 21, Mhm. nggak mesti deh dia kalau dia mau belum menikah, si jomblo nggak apa-apa. Oke, Yang penting dia intinya mempunyai usaha iya, dan berjalan selama 6 minimal bulan 6 tadi ya. bulan tadi. Oke, karena kan banyak ya anak muda zaman sekarang kayaknya banyak yang Iya, udah mulai benar benar berbisnis benar gitu, benar benar. bahkan masih muda-muda udah bisnisnya udah Oh melejit iya, gitu benar ya. banget ya. Iya. Iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih Mhm, terkait jangka waktu pelunasannya Bang, kira-kira, oke. kalau minjem segini tuh butuh bisa berapa lama gitu waktu Oh iya. pelunasannya? Baik, kalau jangka waktunya sendiri itu kan, tergantung nih, Iya, tergantung nasabahnya. mhm, Dia kalau dia mau mengakses pembiayaan sampai dengan 10 juta berarti itu kan super mikro. Super mikro itu, jangka waktunya sampai dengan kalau untuk modal kerja, mhm, itu sampai dengan 3 tahun, iya. kalau untuk investasi itu sampai dengan 5 tahun. Terus untuk, KUR mikro, dia sama seperti super mikro, jangka waktu untuk modal kerja sampai dengan 3 tahun, Mhm. dan untuk pembiayaan investasinya itu sampai dengan 5 tahun. Oke, tunggu tunggu tunggu. Mhm, Tadi Abang ada sebut 2 hal yang iya menurut saya ini mungkin bagi yang awam-awam iya kurang jelas gitu ya. iya, Mungkin boleh dijelasin Bang terkait oke apa sih itu modal kerja? Maksudnya apa bedanya modal kerja dengan investasi itu oke. sendiri gitu? Untuk pembiayaan modal kerja sendiri itu, Mbak, Mhm, itu kita berikan untuk mhm, persediaan lancarnya, untuk kebutuhan modal kerjanya. oke. Sedangkan untuk pembiayaan investasi, kita berikan untuk, apabila nasabah menginginkan pembelian aset. Aset untuk menunjang usahanya, Oh, seperti iya. tempat usaha, Oke, renovasi tempat usaha, oke. pembelian mesin, dan juga pembelian ruko mungkin, itu dia. Oke, jadi bisa dibilang membutuhkan biaya yang lumayan lebih Iya, besar gitu ya heeh. untuk yang modal kerja sendiri, untuk yang aset lancarnya, Lebih tepatnya untuk bersifat jangka panjang, Mbak, untuk ininya, untuk investasi tadi investasi ya? tadi. Iya, benar. Oke, baik, cukup jelas ya, sobat interest dimanapun berada nih ya. Mhm, Mungkin, terkait dokumen-dokumennya gitu ya, kan mhm. kalau misalnya kita mau namanya, minjem gitu kan harus ada hitam di atas Iya, putih gitu ya, bener Bang, ya. dong. Kan nggak mungkin Kira-kira selisan dong kan. iya, nggak mungkin nanti Iya pada kabur semua gitu ya. iya, Oke, mungkin terkait dokumen-dokumen yang perlu disiapkan gitu mhm, ya, apa aja nih, Bang, oke. kira-kira? Baik, untuk dokumennya sendiri itu, Mhm, ada permohonan permohonan mhm, pembiayaan, ya itu kan pasti ya iya, permohonan. Yang kedua fotokopi KTP, mhm, fotokopi kartu keluarga, oke, fotokopi buku nikah apabila yang sudah menikah, kalau oke, yang belum tinggal saja deh. Terus oke, juga surat keterangan usaha mhm, dari kepala desa, terus juga kalau memang, sudah memiliki izin, perizinan NIB, mhm, nomor induk berusaha, itu mhm. boleh dilampirkan. Terus juga pas foto 3 kali 4, 2 lembar aja, itu aja. Oke, bisa dibilang syarat-syaratnya cukup mudah juga ya, dokumennya Iya, juga nggak ribet-ribet banget. tinggal fotokopi aja. Iya, tinggal Iya fotokopi-fotokopi aja. iya, Datang ke tukang fotokopi udah bisa datang kelar langsung ke ya, Bank Aceh gitu ya bener untuk banget. dibuatkan KUR ini. Iya, Oke, mungkin terkait alur pendaftarannya deh Bang, ini mhm, kan sekarang semuanya bisa serba online gitu iya Kak. bener, Apakah ketika kita ingin meminjam KUR ini, mhm kita bisa melalui melalui metode online juga? Apakah mhm. atau harus ke kantor Bank Aceh itu gitu, gimana? Oh, baik. Untuk saat ini memang kita belum fasilitasi untuk online. Ya, Ya, karena oke. kan terkait juga kita harus, menyiapkan ya database lah untuk online ini. Jadi Mhm, untuk saat ini, nasabah boleh berkunjung ke Bank Aceh terdekat. Mau kita kan ada 3 kantor nih di Aceh Tenggara. oke, Yang pertama itu kantor cabang Kutacane, mhm, yang kedua kantor cabang Lawe Sigalagala, oke, yang ketiga, kantor cabang kota Kutacane itu berada di Pulau Kemiri, dan mhm. terakhir yaitu, kantor cabang pembantu Lawedeski. Jadi semua kecamatan, ada kita. Jadi, nasabah tidak perlu repot jauh-jauh dari Lawedeski ke cabang, nggak usah. Kita sudah ada kantor yang masing-masing dekat-dekat. Oh, siap siap siap. Berarti udah tersebar juga ya Udah untuk di tersebar. Kutacani sendiri udah ada di beberapa titik di Benar kecamatan gitu ya. benar benar banget. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Bang, Mhm. kira-kira ya kan, kalau misalnya ada yang mau pakai KUR gitu, itu harus jadi nasabah Bank Aceh dulu gitu atau Mhm. boleh nih, misalnya bukan nasabah Bank Aceh tapi mau Iya minjem di Bank Aceh itu iya iya. boleh nggak sih Bang? Gitu. Oh, boleh banget, Boleh ya? boleh. Wah, Ja soalnya Jadi kita soalnya kan nggak membatasi nih, membatasi kalau memang nasabahnya itu bukan nasabah Bank Aceh, mhm, ya, kita lihat juga nih, karena nasabah ini dia belum berani dia ke bank. oh, Ada ya, nasabah tipenya seperti itu, dia heeh, belum pernah, berpengalaman di bank, baik heeh, itu tabungan maupun pembiayaan, itu boleh di kita. Nanti kita bantu arahkan. Kadang-kadang ada juga,
seperti yang saya sudah alami, pengalaman saya datang ke kantor, dia memang belum tahu nih masalah bank nih seperti apa, baik itu tabungan maupun pembiayaan. Jadi nggak Takut mesti gitu ya, iya udah takut dia. worry duluan mau Iya buka benar. dulu. Jadi kalau untuk ke Bank Aceh nggak mesti deh, nggak mesti nasabah. Yang penting dia mempunyai usaha tadi. Iya. Mhm. Syarat utamanya tadi cuman punya usaha minimal 6 6 bulan bulan sudah gitu ya, berjalan. nggak Iya. harus jadi nasabah dulu gitu Benar ya. banget, benar banget. Baik, mungkin untuk berikutnya nih Bang, Mhm. biasanya kan kalau kita minjem-minjem gitu ya, Iya, itu kan identik sama kayak ada barang yang dijaminkan atau yang benar. digadaikan kayak Iya, gitu. Nah, benar. apakah di KUR ini kita harus menjaminkan barang-barang tertentu juga gitu Bang? Atau Oke, baik gimana? saya jelaskan dulu. Untuk ini kan kita di KUR ini sesuai dengan Permenko Mhm, nomor 1 tahun 2023, ya, itu kan ada kriterianya dan mhm, juga ada ketentuannya. mhm, Yang pertama itu super mikro sampai dengan 10 juta rupiah itu mhm, tidak diberikan ke bank itu jaminan. mhm, Jadi hanya istilahnya agunannya itu ya usahanya tadi, objek usaha tadi sudah berjalan itu aja. Terus untuk KUR mikro sampai dengan 100 juta 100 juta juga sama. Jadi tidak ada disyaratkan untuk melampirkan atau menyerahkan jaminan. Dan tetapi untuk KUR kecil di atas 100 juta rupiah mhm. itu wajib menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik berbentuk kendaraan bergerak ataupun benda tidak bergerak. Itu dia, Mbak. Oke, baik. Mungkin kira-kira nih Bang, Mhm, selama ini kan, bisa dibilang KUR di Bank Aceh Syariah ini masih baru ya, terhitung iya. baru ya? Mulai dari kapan Bang? Kita mulai itu diberikan kuota dari pemerintah itu tahun 2022. Oke, Heeh, baru di tahun 2022, iya. istilahnya baru 1 tahun gitu ya Iya, lebih di kurang 1 tahun. berjalan Iya. di sini gitu kan. Bener. Nah untuk, yang udah pakai KUR sendiri, kira-kira udah berapa nasabah nih Bang untuk di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tenggara. Kutacane gimana? Untuk seluruh Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah menikmati fasilitas pembiayaan KUR ini, Mhm, itu ada berjumlah nasabahnya lebih kurang 90 orang. 90 orang dengan jumlah, plafon itu totalnya itu 12 miliar, Mbak. mhm. Dan kita juga, sampai saat ini masih menyalurkan untuk pembiayaan KUR ini, Mbak, gitu. Oke. Nah, lumayan cukup informatif ya, saya Iya, rasa Mbak. ya, udah cukup jelas juga. Heeh, Tapi mungkin, dari ini deh, dari kayak kira-kira nih, mhm. orang yang mau minjem KUR terus tiba-tiba itu nggak bisa nih gitu kan, nggak Mhm. dikasih nggak disetujui lah Bener istilahnya bener. peminjamannya itu biasanya karena apa sih, Bang? Iya, jadi ada beberapa faktor Iya, yang ya nasabah itu tidak bisa kita berikan fasilitas KUR. mhm, Yang pertama yang utama itu dia TNI, Polri, ASN gitu kan iya, itu emang udah nggak itu bisa udah ya. syarat Iya, utama tadi di itu gerbang utama udah nggak itu boleh kan ya? udah langsung kita nggak bisa kita berikan. Terus Baik, yang kedua, itu mungkin dia ada pernah menikmati pembiayaan tetapi bermasalah mhm, pembiayaan tersebut. Jadi nama nama beliau itu mungkin ya sedikitnya itu ada kesalahan lah mungkin dalam arti dia punya tunggakan di pembiayaan yang lainnya. oke, Heeh. mhm, Terus yang ketiga itu, eee, yang nasabah yang sudah pernah menikmati fasilitas di atas, pembiayaan ultramikro. Jadi untuk sesuai dengan Permenko nomor 1 tahun 2023, ia tidak boleh menerima, fasilitas pembiayaan KUR apabila dia sudah menikmati, pembiayaan di atas, segmen ultramikro. Gitu dia, Mbak. oke, baik. Mungkin boleh dikasih tahu nih ke sobat Intra sekalian gitu Iya, ya, kira-kira ada nggak sih Bang tips biar, kita tuh bisalah melunasi melunasi gitu KUR-nya ya? gitu ya, Iya kalau iya udah minjem gimana nih caranya iya, biar kita maksudnya nggak susah lah buat bayarnya benar benar lagi benar gitu ya? benar. Jadi, untuk Bang Aceh sendiri, kami sering mengedukasi ke nasabah, Mhm, di kita kan, sudah ada KUR syariah nih ya, oke, lebih tepatnya kami kan sudah berbasis syariah sejak tahun 2016. mhm, Jadi di Bank Aceh sendiri juga kita untuk mengakukan akad kepada nasabah, mhm, itu ada beberapa akad. Yang pertama itu akad murabahah, akad jual beli. Jadi nasabah memerlukan barang, jadi bank yang menyiapkan barangnya. Jadi di situ tidak ada, kesalahan penggunaan dana, Mbak. Jadi lebih oke, tepatnya, Bank Aceh memberikan barang, jadi nasabah, menerima barang. Jadi uang uang itu tidak berbentuk uang. Iya. oke, Jadi istilahnya barang yang diterima.
Mm-mm. Jadi tidak ada istilahnya salah penggunaan dana. Hmm. Biasanya kalau untuk nasabah ini yang biasa-biasanya terjadi ada kesalahan penggunaan dana, Pak. Jadi salah penggunaan dana dalam arti seharusnya kan dia uangnya itu untuk memutar usahanya, untuk meningkatkan usahanya kan gitu. Mm-mm. Tapi kadang-kadang nasabah untuk biasalah kan gitu Iya, kan. malah jadi konsumtif Iya, biasanya ya. konsumtif ini yang bahaya gitu. Karena Oke. uang tadi kan seharusnya diputar, Mbak. Iya, Iya. tiba-tiba untuk konsumtif kan ya ujung-ujungnya ya nanti utangnya nggak terbayar kan Iya, pembayaran nggak dananya. bisa muter lagi uangnya. Bener, Mbak. Jadi di situ aja tipsnya kalau seandainya kita kasih tips ke nasabah, Mm-mm. eee, biasanya kami langsung yang memberikan barang. Terus yang kedua, kami mengedukasi nasabah, untuk, angsuran itu bisa ditabung per hari dia, boleh di-store per hari. Oke, itu lumayan membantu Iya, ya, biar uangnya langsung ini ada untung langsung benar, bisa Mbak. di-store gitu ya, per hari. Kita juga udah ada aplikasi, mobile banking yaitu Action. Mhm. Jadi Action itu kan, dia nasabah mempunyai aplikasi itu, jadi boleh langsung ditransfer ke rekening tabungan tanpa harus datang ke bank. Jadi Oke. bisa di mana aja, kapan pun dan di mana pun, Pak. Jadi Hmm. bisa per hari per hari bisa dicicil aja gitu. Jadi nggak nunggu menumpuk, dia tunggu tanggung tanggal jatuh tempo, kan terlalu berat jadinya. Jadi kami Iya. edukasinya kepada nasabah boleh setiap hari kalau mau mengangsur boleh, silakan gitu. Oke, tapi itu misalnya, penagihannya setiap hari pun itu nggak ada tambahan-tambahan biaya lainnya gitu, Bang? Untuk kita alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya? Untuk sekarang, sesuai dengan kita udah syariah, Mhm. kita tidak ada namanya denda lagi, tidak ada namanya lagi penalti dan penalti itu kan, itu tidak ada kita. Jadi boleh Siap. siap, kalau untuk mau ngangsur, boleh silakan. Oke, cukup menarik ya. Benar, Pembahasan kita kali ini luar biasa, sangat iya, menarik sekali ya bagi saya ya. mhm, Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, Bang, iya, ya. Abang kan udah lama nih ya, udah sekitar 2 tahun nggak? Iya, eee, di Kuta Candi ada berapa lama, Bang? saya di Kota Cane sudah hampir jalan 3 tahun deh, Oh, Mbak. jalan 3 Jalan 3 tahun, tahun, bahkan jalan 3 tahun gitu. benar, Oke, kan udah lumayan lama gitu ya, Bang. Ada mhm, nggak sih pengalaman-pengalaman, bolehlah di-share gitu ya, pengalaman positif maupun pengalaman negatif mungkin satu-satu gitu, Bang. oh ya, Ketika menghadapi orang yang mau minjem kur itu oh ada ya, pengalaman-pengalaman apa biasanya? mungkin pengalaman positifnya Mhm, terkadang kita membantu ya yang mulai dari yang bawah ya, maksudnya iya. yang belum istilahnya belum tahu bank, kita bantu sampai dengan dia, usahanya berkembang. Ya biasanya itu, untuk saya sendiri, merasa, eee, istilahnya terharu untuk membantu gitu. Jadi Oke. kadang-kadang nasabah sampai nangis juga, Bersyukur gitu ya, bersyukur, karena terima udah kasih dibantu. gitu kan, kadang-kadang juga nangis dia sama kami, bahwasanya Bank Aceh Wow. bisa membantu untuk meningkatkan usaha mereka gitu. Sampai jadi ya kita pun jadi terharu juga gitu sih. Iya Iya ya, iya. kalau kita bisa bantu orang rasanya luar biasa gitu Iya ya, Bang, bener, ya. Mbak, Padahal uangnya bukan uang kita gitu ya, bener uangnya dari negara gitu bener ya. banget. Oke, itu tadi pengalaman positifnya gitu ya, Iya ada rasa haru dan segala macamnya kayak iya gitu. Mungkin bener. untuk pengalaman negatifnya pernah nggak sih, Bang, ada pengalaman yang aneh-aneh gitu, gimana, Bang? Kalau pengalaman negatif, oh banyak banget. Salah Iya satunya aja, Bang, boleh di-spill nih, Bang. iya iya nih mohon maaf kalau pengalaman yang negatif ini kan ya namanya Mhm. juga nasabah mengajukan dan kita tidak bisa apa apa namanya, menyetujui pembiayaannya, ya biasanya kan ada rasa kecewa nasabah Iya, itu sendiri, betul Mbak, ya. sekali ya. Jadi ya kadang-kadang juga dimarahin juga sama nasabahnya gitu, direpotin, "Kenapa saya nggak bisa gini 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 gini," gitu kan. Iya. Jadi setelah kita jelasin, ya mereka juga terima gitu, ya tapi, untuk saat ini ya alhamdulillah tidak terlalu inilah, biasanya mereka setelah kita edukasi, dengan Bisa penjelasan kita diterima bisa ya? diterimalah, itu aja. Baik, oke, mungkin Iya. sebelumnya ada yang sempat marah-marah gitu ya, "Kenapa nih Iya saya udah butuh banget nih untuk iya, usaha, bener banget. kok malah nggak disetujui?" Iya, gitu ya. kitanya dimarahin. Kita yang dimarahin, padahal bukan Bener. salah kita juga ya. Iya, bener, Mbak. Baik, oke, terima kasih, beri tepuk tangan dong Ya, untuk Bang Ismet nih. iya. Bang siapa tadi? Bang Bang Isman, Isfan, iya mohon iya maaf ya. iya iya iya. Oke. Nah, Sobat Interest, sekiranya itulah informasi yang bisa kami sampaikan gitu ya, Iya luar biasa nih dari Bang Isfan iya gitu ya. Nah, sekali lagi Bang, terima kasih atas iya, sama-sama. kedatangannya dan terima kasih atas wawasannya begitu ya. Mungkin, untuk sobat interest di luar sana gitu ya, kalau ada
topik-topik yang pengen dibahas nih seputar keuangan negara, mungkin boleh ditulis ya di kolom komentar untuk kita jadikan pembahasan nih di podcast-podcast berikutnya. Gitu. Mungkin saya Maya pamit undur diri gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.